هذا الرسول إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا تظلم. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini tanda-tanda orang beriman. Apa itu? Waridha biqada'illah, ridha dengan segala ketetapan Allah, ridha dengan segala ketentuan Allah. Ingat hadirin, orang beriman ini adalah orang yang tahu diri. Kita ini siapa? Kita ini makhluk, betul apa tidak? Kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah, diadakan pun diadakan oleh Allah, sehatnya pun disehatkan oleh Allah, suksesnya pun disukseskan oleh Allah, gagalnya kita pun digagalkan oleh orang yang beriman. Tahu diri, kita ini siapa? Kita nggak layak menentukan sesuatu, kita nggak layak untuk menetapkan sesuatu. Yang maha menetapkan siapa? Ini orang beriman. Makanya orang beriman itu hadir dalam hidupnya tenang aja. Kenapa tenang? Karena merasa diatur sama Allah. Ngapain pusing? Orang beriman ketika sukses nggak sombong. Kenapa? Karena dia tahu suksesnya pun disukseskan oleh Allah. Ketika dia gagal, dia tidak putus asa, tidak sakit hati, tidak depresi, apalagi gantung diri. Kenapa? Ngapain sedih? Kan aku gagal karena Allah juga. Tuh, lihatin tuh. Itu orang beriman. Kenapa? Karena dia ridho. Dia yakin ini adalah ketetapan Allah. Tidak ada hal yang terjadi tanpa ketetapan Allah. Jangankan urusan kita nih, urusan pekerjaan, urusan bisnis, urusan rumah tangga, urusan apapun. Jangan urusan kita. Bapak lihat daun. Nih daun nih. Daun ketika datang musim kemarau, maka itu daun akan rontok dari pohonnya, dari rantingnya. Bapak perhatikan, ketika itu daun rontok dari rantingnya, awas, ini ujian iman. Orang yang aridho biqada'illah, dia meyakini bahwasanya itu daun yang rontok itu pun karena kehendak, bukan karena kehendak kemarau, bukan karena hendak angin. Angin nggak bisa ngapa-ngapain. Yang menjatuhkan itu daun, bukan angin. Yang menjatuhkan adalah Allah. Ini orang beriman. Jadi urusan daun saja itu kehendak Allah, betul Pak? Apalagi urusan manusia. Makanya orang yang punya sifat aridho biqada'illah, Pak, karakter hidupnya santai dia. Tenang, sakinah, nggak pernah ketakutan, nggak pernah depresi, nggak pernah, santai aja. Tenang saja. Kenapa hadirin? Karena dia tahu semua sudah diatur oleh Allah. Coba perhatikan Pak, makanya Rasulullah SAW ini selalu ngingetin kita berkaitan hal ini supaya manusia jangan ketakutan. Banyak orang ketakutan Pak, was-was hidupnya. Kenapa? Karena dia lupa. Kamu diatur sama Allah, betul apa tidak hadirin? Nah, orang yang aridho biqada'illah, insyaallah apapun keputusannya dia nggak pernah kecewa. Yang penting begini sajalah Pak ya. Ibarat main sinetron, kita ini hanya pemainnya doang Pak. Ya, ingat setiap sinetron ada sutradaranya nggak? Ada dong. Ya, film sinetron, layar lebar, layar sempit, layar apalah saya paham lah. Itu pasti ada sutradaranya, pasti tuh. Nah, ketika Bapak ditunjuk, Pak, Bapak main sinetron ya, saya sutradaranya. Nah, Bapak ikut saja nggak apa-apa main sinetron. Perkara apa peranannya jangan diambil pusing. Kalau kata sutradara, Pak, Bapak berperan jadi orang miskin ya, udah jalanin saja, jangan dipikirin. Loh, gua miskin, emang gua wajah miskin Pak? Jangan begitu. Jangan banyak protes. Kan kata ini sinetron bro, gitu kan. Udah kamu jalankan saja peranan kamu orang miskin. Kalau kamu cakep peranannya, nanti besok saya rubah kamu jadi orang kaya. Kan begitu, betul? Jadi dalam film ini bukan masalah wajah, bukan. Bisa nggak kamu berperan dengan maksimal sebagai orang miskin? Kan gitu. Nilai pemain sinetron itu bukan karena tampang Pak, tapi karena peranannya, betul nggak? Makanya di Indonesia kan banyak tuh artis-artis katanya multi talenta. Wah, multi talent. Kadang-kadang dia berperan jadi jagoan, wah cocok dia. Kadang-kadang jadi penjahat, melotot dia. Bisa berperan tuh. Maka yang begini laku dalam perfilman, hadirin, betul apa tidak? Laku dia, tayang di mana-mana. Ya, gajinya gede. Kenapa? Karena bagus dalam memerankan peranan. Orang yang aridho biqada'illah begitu. Udahlah, walaupun kita orang miskin, berperanlah jadi orang miskin yang baik di hadapan Allah, gitu. Gimana caranya berperan jadi orang miskin yang baik di hadapan Allah?
banyak bersabar, banyak bersyukur, jangan ngeluh. Ada orang kaya, jadilah kamu orang kaya yang berperan, yang baik di depan Allah. Gimana caranya? Jangan lupa ibadahnya, jangan stop ibadahnya, jangan lupa zakatnya, jangan lupa fakir miskinnya, banyakin sedekahnya, berangkat haji kalau punya duit banyak. Nah, berarti berperan jadi orang kaya yang baik. Betul apa tidak? Udah, ini aja lah, udah jalanin aja dah. Itu namanya ar-ridha bi qada. Yang Allah berikan kita hari ini itulah yang terbaik. Kemudian yang ketiga, hadirin dirahmati Allah, apa tanda yang ketiga? Wat tafwid ilallah. At-tafwid ilallah artinya apa? Orang beriman itu selalu menyerahkan segala urusannya hanya kepada at-tafwid, artinya fawwada yufawwidu tafwid, menyerahkan. Kenapa orang beriman punya sifat at-tafwid? Karena dia paham kita ini nggak punya kemampuan apa-apa. Betul apa tidak? Ada yang di sini merasa kuat? Nggak ada. Ada yang merasa di sini hebat? Nggak ada. Kita semua pun mengharapkan bantuan dari Allah. Makanya, Masya Allah nih Pak, di dalam Islam Nabi mengajarkan kullu amrin dibalin la yubtada bil basmalah fa huwa aqta. Barang siapa orang yang melakukan hal-hal yang baik tanpa diawali dengan bismillah, maka fa huwa aqta, maka terputus keberkahannya. Makna daripada hadis ini, hadirin, dianjurkan dalam setiap perbuatan amal-amal baik dianjurkan awali dengan baca bismillah. Coba perhatikan, ini rahasia nih ya Pak ya, rahasia di balik kalimat bismillah. Ada pertanyaan, kenapa sih pakai bismillah segala? Itu kan? Anak-anak saya suka nanya. Tuh. Mah, kenapa sih mesti bismillah dulu mau makan? Mau tidur bismillah, mau belajar bismillah, mau naik sepeda bismillah. Nah, kita jawab dengan bahasa akidah ya. Kenapa Islam menyuruh kita mengawali perbuatan baik dengan bismillah? Arti bismillah itu apa? Ayo saya mau tanya. Artinya apa? Secara harfiah iya, dengan menyebut nama Allah. Secara terjemah begitu. Tapi hakikatnya dalam tafsir Maroki, ketika seseorang itu mengucapkan bismillah dengan asmamu ya Allah, maknanya kita melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita di situ. Mananya kita nggak punya apa-apa. Bapak mau naik mobil nih, walaupun itu mobil udah kita tumpangin, walaupun setir udah kita pegang, ingat, yang menggerakkan ini mobil bukan mesin, yang menggerakkan mobil bukan oli, bukan bensin, bukan kita yang pegang. Hakikatnya siapa yang menggerakkan? Nah, itu dia mananya. Jadi kalau kita mau naik mobil baca bismillah, seolah-olah kita bilang begini, ya Allah, tolong dong jagain mobil saya. Kok yang menggerakkan mobil saya Allah? Tuh, melibatkan Allah dalam ketika nyetir mobil. Paham di sini Pak? Kenapa? Karena kita merasa nggak mampu nyetir mobil. Makanya ketika kita baca naik mobil, doanya apa? Wah, kebangetan kalau ngapal nih. Padahal muka-muka punya mobil semua di sini. Nggak usah mobil dah, motor. Ayo. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Wajib hafal ya Pak ya, walaupun ini doa sunnah, tapi Bapak kalau bisa dihafalin. Subhanalladzi, maha suci Allah. Alladzi sakhkhara lana hadza, yang maha mengendalikan ini. Jadi yang mengendalikan mobil yang kita bawa Allah, yang mengendalikan motor yang kita bawa siapa? Allah. Nih kendaraan kita tumpangi, sakhoran hada, ini Allah yang kendaliin. Betul apa tidak? Kita ini hanya seonggok badan yang dikasih tulang, dikasih daging, dikasih darah, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau bukan takdir Allah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Betul apa tidak? Bisa saja ketika Bapak naik mobil jag-jag, do you know jag-jag? Pandai. Sehat. Ketika naik mobil kita sehat, kata kun fayakun setruk, jadi setruk. Pak, kok nggak gas Pak? Nggak bisa jalan, di tangan saya keras. Bisa nggak? Bisa. Pas mau ngegas, encok langsung bengkak kakinya. Bisa nggak? Bisa. Mau ngegas tiba-tiba mules, pengen moncor, nggak bisa juga. Jadi bagi Allah mudah merubah keadaan kesehatan, itu bagi Allah mudah. Jadi menggerakkan itu siapa? Orang beriman tuh begitu Pak. At-tafwid. Kita nggak punya kekuatan apa-apa. Semua adalah milik. Makanya ketika melakukan patut, udah serahin sama Allah.
mau mau kerja baca bis, serahin semua. Ya, bahkan termasuk mau bikin anak juga baca bismillah enggak? Baca bismillah. Wah, aku bismillah tentunya. Kalau Nabi mengajarkan ya, sebelum bikin anak itu katanya sholat 2 rakaat dulu. Sholat 2 rakaat. Kalau bisa baca Yasin. Waduh, lama amat, kapan beresnya? Keburu tidur atunya. Ini mah terserah kalau mau diamalin apa enggak. Ya, asal jangan baca Al-Kahfi aja tuh. Mentang-mentang malam Jumat Al-Kahfi lagi. Nah, pas nengok bini udah tidur. Ya. Minimal sholat 2 rakaat, sholat hajat. Udah sholat hajat, nah, otomatis berwudu kan. Nah, nanti ada baca doanya. Nah, ini contoh dalam Islam pun diajarkan sifat at-tauhid, mengawali aktivitas serahin dulu sama Allah. Hadirkan Allah, itu baru cakap, itu sifat orang beriman. Jangan, gampang gue bisa, saya kan profesional Pak. Sombong, kata Allah. Enggak begitu. Orang beriman at-tauhid, menyerahkan, laporin dulu kalau bahasa laporin dulu ke Allah. Kalau bahasa ya Allah, saya mau kerja nih, bantuin saya dong. Kalau bahasa bebas ya. Ya Allah, saya mau nyetir nih, tolong dong bantuin saya, ya Allah, jaga saya. Ya Allah, saya mau ada bisnis, mudahin dong ya Allah. Itu namanya sifat atau makanya awali dengan bismillah. Jadi bismillah itu saya ulangi apa Pak? Melibatkan Allah dalam setiap aktivitas. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Artinya apa? Sebelum berbuat Allah hadirkan, Allah datangkan. Tuh, itu baru cakep. Nah, kalau Allah sudah kita undang, kalau Allah sudah kita bawa, kira-kira Allah datang apa tidak? Datang karena kita minta. Tapi kalau orang beraktivitas tanpa sifat tauhid, sombong, sudah. Kata Allah, kamu nggak minta tolong sama saya, kerjain. Makanya banyak orang punya kerjaan amburadul Pak. Banyak masalah, ya bermasalah datang, satu masalah belum selesai, datang lagi masalah baru. Itu mungkin azab dari Allah. Oh, kamu lupa doa sama saya tuh. Oh, selamat menikmati, kata Allah begitu. Betul apa tidak? Ya Allah. Baik hadirin, itu yang ketiga.